Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya untuk kita memulai ibadah pada hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan mari kita nyanyikan Allah sumber segalanya. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan ya Tuhan. Biarlah dalam ibadah pada hari ini boleh kami berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain.
Berkati setiap pelayanan yang melayani pada ibadah ini ya Tuhan, dari pemain musik, worship leader, singer, dan para pelayan Tuhan yang lain ya Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nats pembimbing pada hari ini terambil dari Mazmur 24 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Begini firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Dengan bersuka cita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan mari kita nyanyikan Allahku Dahsyat. Pembacaan hukum kasih pada hari ini terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Begini bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Untuk mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat, mari kita nyanyikan pujian sampai akhir hidupku. Lebih dari
hati dalam doa pengampunan dosa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dosa kami ya Tuhan. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu ya Tuhan, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan mengakui pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian dengan sayapmu. Kuat roh dan jiwa
berdoa sebelum firman Tuhan. Sungguh benar ya Bapa, lagu yang baru kami nyanyikan ini, kami menyembah-Mu dengan seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa persembahan kami kepadamu Bapa adalah dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Siang hari ini anak-anak-Mu datang dengan segala keberadaan. Kami tersungkur di depan altar-Mu untuk beribadah bersama. Dan kami percaya bahwa hari ini adalah hari perwahyuan bagi kami. Dan kami boleh menerima berkat baru daripada-Mu Bapa. Dan kami mau dengar-dengaran pada firman Tuhan. Dan kami mau dibentuk oleh-Mu Bapa. Di dalam Roh Kudus kami memohon hikmat-Mu yang indah, kebijakan-Mu yang indah boleh menjadi bagian daripada kehidupan kami. Mohon ampun atas segala salah dan dosa yang telah kami perbuat. Kami tahu kami manusia yang lemah. Di dalam kedagingan kami sering kali jatuh di dalam dosa. Tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengampuni salah dan dosa kami. Dan kami percaya bahwa ada kehidupan kekal bagi kami yang mau terus pegang Tuhan Yesus sepanjang hidup kami sampai akhir hayat kami. Dan kami mau hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau melembutkan hati dan pikiran kami. Kami mau dibentuk dan kami mau mengingat-ingat firman Tuhan dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sertai kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama di tempat ini. Dan ayat yang saya ambil sebagai dasar perenungan kita adalah dari Mazmur 78 ayat 72. Firman Tuhan tertulis demikian. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita di hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Barusan kita baca bahwa Tuhan menggembalakan jemaatnya dengan ketulusan hatinya. Tulus adalah gabungan dari dua kata, yaitu rela dan jujur. Itulah tulus. Jadi Tuhan kita itu dengan rela menggembalakan kita. Dan tidak ada dusta, tidak ada kebohongan di dalam Tuhan kita membawa kita di dalam kehidupan ini. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan menuntun kita dengan kecakapan tangannya. Kalau dalam sehari-hari, cakap itu adalah terampil atau bahkan ahli, itulah kecakapan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli, Dia maha tahu, Dia sudah mengetahui apa yang harus Dia berikan kepada kita, dan Dia gembalakan kita dengan segala keahlian yang jauh melebihi daripada apa yang kita punya, apa yang kita ketahui. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu ada kata ilham. Dan ilham diterjemahkan, dijabarkan dalam kamus sebagai petunjuk Tuhan yang timbul di dalam hati. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah ilham ini disadari atau tidak datangnya? Karena sebenarnya tidak sulit mengikuti petunjuk Roh Kudus.
Orang yang lahir baru seperti kita yang sudah diajak dan mau untuk menerima ajakan itu, maka Roh Kudus akan selalu membawa kita kepada hal-hal yang baru. Orang yang lahir baru mendapat hidup yang kekal di dalam dirinya. Roh Kudus datang dan tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu berbisik di dalam hati kita. Tidak keras, apalagi rumit. Sederhana saja bisikan Roh Kudus itu. Ibaratnya anak kecil pasti kenal suara ibunya. Kalau ibunya yang memanggil namanya, contohnya saya, nama saya Batara. Dari kecil dulu, kalau ibu saya yang udah berteriak Bata, maka saya tahu bahwa itu adalah ibu saya. Walaupun mungkin ada orang lain yang menirukan suara tersebut, tapi saya tahu bahwa itulah ibu saya. Kita juga begitu. Pada waktu Roh Kudus berkata kepada kita tahu bahwa itu adalah Roh Kudus. Saya ajak kita buka Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Firman Tuhan tertulis demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27 dengan tegas mengatakan bahwa kita ini adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Kita adalah umat gembalaan Tuhan Yesus, dan dikatakan apa? Mendengar suara Tuhan Yesus. Kita dengar suaranya. Kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa selain kita dengar, kita kenal bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Lebih jauh lagi, langkah ketiga adalah kalau kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, kalau kita mendengar suaranya Tuhan Yesus, kalau kita mengenal suara Tuhan Yesus, maka kita mengikut Tuhan Yesus. Tidak perlu ngotot ingin belajar. Karena belajar itu adalah dari tidak bisa menjadi bisa. Sekali lagi saya katakan, kita tidak perlu belajar untuk mendengarkan bisikan Roh Kudus. Karena belajar adalah tahapan dari tidak bisa menjadi bisa. Yang harus kita lakukan adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Itu dulu kunci pertama. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Kemudian sesuai dengan firman yang barusan kita baca, kita mengerti perintahnya. Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus itu selalu memberikan bisikan-bisikan kepada kita yang menuju kepada kebaikan. Dan kita mesti mengerti perintah tersebut. Kemudian kita mulai mengenali yang bukan suara Tuhan. Di dalam hidup ini selalu muncul suara-suara lain yang bukan suara Tuhan, jangan diikuti. Pada waktu kita berjalan dengan Roh Kudus, jangan pusingkan diri ini dengan kekhawatiran akan berbuat dosa. Kita tidak perlu takut bahwa kita akan berbuat dosa. Atau seringkali malah orang bukan takut berbuat dosa lagi, tapi tomat. Tomat itu udah tobat, lalu kumat lagi. Jadi sudah pernah berbuat dosa itu, contohnya mencuri. Sudah pernah mencuri, terus sudah kapok, sudah pernah konangan bahasanya. Tetapi setelah menjalani hidup kudus,
bisa terjadi kumat lagi. Nah, seringkali sebagai umat gembalaan Tuhan Yesus, kita pernah berbuat dosa, kita sudah tobat, tetapi kemudian kumat lagi. Tapi mari hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita tidak usah takut kepada si tomat ini. Karena apa? Pasti kebiasaan-kebiasaan buruk akan rontok satu persatu. Dan dari waktu ke waktu kita ternyata berhasil melawan kedagingan. Selalu dengarkan saja apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Selalu ikuti saja apa yang merupakan petunjuk dan arahan dari firman Tuhan. Maka satu persatu kedagingan kita akan rontok dan kita berhasil untuk mengatasinya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena cara yang dikenal orang dunia, cara yang ada di sekeliling kita dalam menghadapi masalah itu biasanya adalah tabrak langsung. Kalau ada masalah, segala daya upaya dengan segala kegigihan berusaha mengatasi hambatan, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Seluruh perhatian dipusatkan untuk melewati masa-masa berat. Dan kalau dalam kedagingan, dalam cara dunia, maunya itu semua diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Enggak mau ditunda, tidak mau terlambat, maunya cek, begitu mau jadi. Makanya Indomie laku. Untuk kita ketahui bahwa cara Tuhan tidak seperti itu. Cara Tuhan jauh lebih halus. Bahkan kalau saya gambarkan, cara Tuhan itu seperti berputar jalannya. Ngubeng, berputar-putar. Bayangkan di Alkitab ini tercatat bahwa pada waktu Tuhan membentuk bangsa Israel, 40 tahun waktu yang dipakai oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel berputar di padang gurun. Berputar terus 40 tahun di gurun. Untuk apa? Untuk melembutkan hati. Maka hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa caranya Tuhan tidak selalu sama dengan perhitungan dunia. Caranya Tuhan tidak seperti cespleng maunya kita, langsung kelar. Tapi cara Tuhan itu selalu menuju kepada kelembutan. Dan pada waktu kita taat, tekun, selalu mau untuk ikut tuntunan roh, maka tanpa memaksa atau terpaksa kita sudah hidup kudus. Tahu kapan kita hidup kudus? Mari kita buka Yesaya 41 ayat 12. Pada waktu kita sudah hidup kudus, maka Yesaya 41 ayat 12 akan terjadi dalam hidup ini. Perhatikan firman Tuhan ini. Yesaya 41 ayat 12 saya akan bacakan. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Artinya apa? Pada waktu kita mengalami masalah dan hambatan, kalau kita ikut cara dunia, kita hadapi langsung, kita kejar, kita coba atasi,
kita mau cepat kelar, maka hasilnya apa? Malah dari satu dosa akan jadi dua dosa. Dari dua dosa akan jadi 4 dosa. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau kita mau ikut tuntunan Roh Kudus, contohnya nih, tuntunan Roh Kudus. Kalau punya musuh, itu dimaki-maki atau didoakan? Saya yakin kita tahu jawabannya. Jawabannya kita tahu. Alkitab berkata, mari kita berdoa untuk musuh kita. Tapi saya yakin di dalam kedagingan berat untuk orang bisa mendoakan yang dia sebel. Tapi pada waktu kita mau mendoakan orang yang kita kesal, pada waktu kita mau berdoa untuk orang-orang yang menyusahkan kita, maka kita akan melangkah. Pelan-pelan langkah kita. Menuju apa? Menuju pendamaian. Dan pada waktu pendamaian itu sudah tercapai, maka Yesaya 41 ayat 12 terjadi dalam hidup kita. Apa itu? Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tapi tidak akan menemui mereka. Udah gak marah lagi kita sama orang yang kita sebel. Karena apa? Karena kita sudah damai dengan dia. Kemudian apa? Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebagai kesaksian, setiap hari paling tidak ada 20 nama yang saya sebut di dalam doa. Yaitu orang-orang yang bergesekan dengan saya. Macam-macam bentuknya. Tapi doakan terus. Mari, saya yakin Bapak Ibu juga punya orang-orang yang bergesekan dengan Bapak Ibu. Doakan terus, doakan terus, doakan terus. Percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin. Itu akan terjadi di hidup kita. Maka rekap atau rangkuman dari langkah iman di dalam hidup kita itu adalah pertama, percaya kepada Tuhan yang baik. Itu langkah percaya. Percaya dulu bahwa kita ini punya Tuhan yang baik. Itu langkah pertama. Nomor 2, jangan salahkan Tuhan. Seringkali manusia di dalam beban berat, mereka menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan itu selalu benar. Makanya namanya kebenaran firman Tuhan. Kita mesti percaya dulu bahwa Tuhan kita benar, jangan salahkan Tuhan. Yang ketiga adalah jangan salahkan diri sendiri. Jangan menganggap, oh aku tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Aku tidak sanggup untuk melakukan firman Tuhan. Jangan. Tanamkan semangat bahwa saya dibentuk oleh Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya adalah karya indah dari Tuhan. Maka hidup saya adalah hidup yang indah. Tuhan memberkati saya. Katakan dulu begitu. Jangan salahkan diri sendiri. Kemudian yang keempat adalah taat perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ada di Alkitab nih, jangan berdusta. Dusta itu bohong. Maka jangan kita berbohong. Daripada berbohong, ini saya kasih tips untuk kita semua. Kalau memang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak mau mengakui sesuatu, jangan berbohong. Lebih baik katakan, saya tahu jawabannya, tapi saya tidak mau menjawabnya kepada Anda. Itu lebih baik. Kita mengakui bahwa tahu apa yang ditanya, tapi tidak mau mengaku. Lebih baik katakan begitu daripada kita bohong. Karena Alkitab mencatat
bahwa memang kita tidak boleh berbohong. Dan kalau kita sudah lakukan itu semua, 1, 2, 3, 4, yang terakhir nih, nomor 5, dan ini yang justru paling penting untuk kita semua, yaitu apa? Hitung berkat. Hitung berkatmu masing-masing. Ada lagunya kan ya? Hitung berkat. Mari kita hitung. Saya datang ke sini 31 tahun yang lalu. Kebon gula putih Mataram baru sampai kilometer 7. Sweet Indo Lampung belum ada, Indo Lampung Perkasa belum ada. Baru gula putih Mataram sampai kilometer 7. Jadi housing 19 aja masih hutan. Sekarang ujungnya ILP aja udah KM 75. Seberapa banyak berkat yang sudah saya terima sepanjang perjalanan. Kebon saja makin lama makin lebar. Sampai hari ini pun kebon masih diperlebar. Kita sedang menggarap di daerah lahan basah, lahan gambut. Berkat terus ada di hidup. Dan saya percaya kita semua punya berkat kita masing-masing. Hitung berkat kita semua. Allah memimpin dalam Roh Kudus. Allah tidak mengemudikan umatnya. Jadi Tuhan kita ini gak seperti supir bawa bus, kemudian penumpang mau gak mau harus ikut. Bukan. Tuhan kita bukan supir bus. Tuhan kita adalah gembala. Kita sudah baca tadi. Tuhan kita adalah Tuhan yang menggembalakan umatnya. Ingat itu. Gembala itu dari belakang. Dari belakang dia terus ajak supaya umat gembalaannya menuju kepada yang benar. Tips lagi ini untuk kita semua. Segala sesuatu yang sepertinya menyetir atau memaksa, apalagi mengancam kita untuk berbuat atau mengambil keputusan, bukan berasal dari Allah. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu yang sepertinya menyetir kita atau memaksa kita, bahkan mengancam kita, bukan berasal dari Allah. Contohnya nih, kita harus berbuat ini. Kalau tidak nanti bahaya. Hati-hati, hal-hal seperti itu bukan berasal dari Allah. Kita harus kejar apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Saya mau menutup perenungan kita hari ini dengan Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Firman Tuhan tertulis demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mesti sangat hati-hati memilih, peka dan jeli terhadap pengaruh dari luar. Roh Kudus tuntun kita selangkah demi selangkah. Walaupun kedengarannya aneh, walaupun kadang-kadang kita jadi terasa gregetan, gak sabar. Tuhan kok begini sih keadaannya? Tapi kita barusan sama-sama baca di Yesaya 55 ayat 8 bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu kita mau tunduk dan patuh, pada waktu kita mau selalu berharap pada Tuhan, bukan berharap pada manusia, bukan berharap pada dunia, pasti, saya katakan pasti tidak sulit menjalani hidup. Hidup di dalam Tuhan gak susah loh.
Gampang. Apa itu? Tinggal ngikutin petunjuk Tuhan. Pasti kita tidak sulit menjalani hidup ini. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Sehalus apapun bisikannya. Contohnya tadi, bisikan Roh Kudus apa? Doakan musuhmu, maka musuhmu akan hilang. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini membawa kita kepada kelembutan hati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa hari ini kami boleh bersama belajar firman Tuhan. Engkau memberkati kami dengan segala keindahan hidup, sehingga kami bisa menghitung berkat kami satu persatu. Dan kami percaya Bapa, pada waktu kami mau berupaya untuk mempertahankan sukacita, damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kami, maka berkat surgawi tercurah bagi kami. Dan kami percaya Engkau Roh Kudus selalu memberikan tuntunan, pengajaran, penerangan, petunjuk dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus untuk berkat-Mu bagi kami semua. Kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada doa kami hari ini, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Republik Indonesia pada saat ini dilanda pandemi COVID-19 dan semua aspek kehidupan mengalami perubahan. Kami percaya itu semua ada di dalam izin-Mu ya Bapa di surga. Dan kami percaya juga bahwa kami diberikan kemampuan untuk bisa melewati ini dengan selamat. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa untuk para pimpinan negara ini. Berikan kepada mereka ketelatenan, berikan kepada mereka hikmat-Mu. Bantu mereka untuk bisa dengar-dengaran kepada arahan-Mu Bapa. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang paling indah. Kami juga berdoa untuk Sugar Group Companies. Perusahaan kami sedang ada di tengah daripada masa tebang dan giling. Berikan kepada kami semua yang bekerja di tempat ini, yang mencari nafkah di tempat ini, yang numpang hidup di tempat ini, supaya kami semua bisa mendapatkan rezeki kami yang secukupnya dari perusahaan di mana kami tinggal ini. Dan berikan kepada perusahaan kami kemampuan untuk menyelesaikan tebang giling tahun ini sesuai dengan jadwalnya, dan mampukan perusahaan kami untuk menyelesaikan semua tanaman yang sudah ada, yang sudah dikelola dari beberapa waktu yang lalu, sehingga boleh selesai diproses dan hasilnya boleh dijual dan dinikmati oleh kami semua di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja dan yayasan sosial Kristen yang ada di sekeliling kami. Secara khusus kami berdoa untuk semua ibadah-ibadah yang ada di berbagai tempat yang saat ini terpengaruh oleh COVID-19. Berikan kepada seluruh jemaat dan gembala dan juga organisasi yang ada, supaya kami bisa mentransformasi diri, supaya kami bisa merubah pola kegiatan kami menyesuaikan dengan keadaan dari pandemi ini. Dan Bapa, kami percaya rezeki dari-Mu tidak pernah kurang untuk kami. Kami juga berdoa untuk program dan pelayanan dari POG GPM. Engkau mengetahui Bapa bahwa kami rindu untuk bisa kembali beribadah secara tatap muka, baik itu di hari Minggu maupun di hari-hari biasa, kebaktian keluarga atau kebaktian pemuda, kebaktian remaja, dan juga segala kebaktian-kebaktian lain yang biasanya kami boleh adakan. Tetapi untuk saat ini kami dengan segala keprihatinan sedang menunda pelaksanaannya. Dan kami mohon hikmat-Mu Bapa di dalam Roh Kudus, berikan kewahyuan baru supaya kami bisa memberikan respons kepada keinginan-Mu,
berikan kepada kami apa yang harus kami lakukan Bapa. Pewahyuan-Mu kami nantikan, dan secara khusus kami mau berdoa juga untuk semua jemaat kami yang saat ini sedang ada di dalam keadaan yang khusus. Pertama, kami berdoa untuk Ibu Riris yang saat ini sedang mengandung. Berikan kepada dia kemampuan untuk memelihara jabang bayinya, sehingga pada waktunya nanti dia boleh melahirkan, dan kami semua boleh berkata bahwa Engkau Bapa sungguh baik bagi keluarga Ibu Riris ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang pada saat ini ada yang sedang daring, ada juga yang sudah boleh tatap muka. Kami percaya bahwa pelajaran dan juga ilmu yang diberikan oleh para guru-guru boleh diterima oleh anak-anak kami, dan kami sedang dalam persiapan untuk bisa membentuk anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang siap untuk melaksanakan kegiatan di waktu-waktu yang akan datang. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan. Beban berat di hidup ini silih berganti Bapa datang, dan kami berdoa untuk para jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Engkau saja yang berikan kekuatan dan penghiburan ya Roh Kudus, supaya mereka bisa melewati hari-hari tersebut dengan kasih sayang Tuhan Yesus. Kami mendoakan untuk rencana kami memberikan kebaktian penghiburan kepada keluarga Bapak Yopi Tuhumuri dan juga keluarga Bapak Kandus Gultom yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini. Engkau saja Roh Kudus yang berkati kami yang akan mengunjungi dan juga keluarga yang akan dikunjungi, supaya kami semua boleh menerima kebesaran-Mu ya Tuhan di dalam pemeliharaan Engkau yang indah, sehingga waktu yang berat ini boleh kami lewati bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan, dan kami percaya Engkau mendengarkan doa kami Bapa, dan kami mau menerima semua berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman dari Bapak Batara, dan telah tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan lagu dalam Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Mari kita bersatu hati dalam doa.
Ya Bapa kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setelah tiba saatnya kita dalam penghujung ibadah kita. Untuk itu mari kita mengujikan pujian Layaklah Segala Bangsa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk dan melakukan saat teduh sejenak.
Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.